Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Let me introduce myself. My name Haki Enzil Kolbi, class Management 22B, NPM 2241184. Today, I'm presentation of a proses komunikasi dan membangun komunikasi persuasif. Let's watch my presentation. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu pertama, proses komunikasi dan membangun komunikasi persuasif. Dan presentasi ini akan mengupas tuntas tentang proses komunikasi dari dasar-dasarnya hingga bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang persuasif. Kita akan menjelajahi berbagai elemen yang terlibat, tantangan yang mungkin muncul, dan strategi yang terbukti efektif untuk menyampaikan pesan Anda dengan dampak maksimal. Mari kita mulai perjalanan ini untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Memahami dasar-dasar proses komunikasi. Yang pertama, pengiriman. Orang atau entitas yang memulai komunikasi dengan memiliki sebuah ide atau informasi yang ingin disampaikan. Yaitu selanjutnya pengodaan, proses mengubah ide menjadi bentuk yang dapat dipahami seperti kata-kata, gambar, atau gerakan. Selanjutnya, pesan. Informasi yang dikodekan dan siap untuk dikirimkan kepada penerima. Selanjutnya, saluran. Medium yang digunakan untuk mengirim pesan seperti percakapan tatap muka, telepon, atau email. Selanjutnya, pendekodean, yaitu proses penerima menginterpretasikan pesan yang telah dikirim. Selanjutnya, penerima, orang atau entitas yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Selanjutnya, umpan balik, yaitu dengan merespon penerima terhadap pesan yang memberitahu pengirim apakah pesan atau telah diterima dan dipahami. Oke, next. Unsur-unsur utama dalam komunikasi efektif. Yang pertama, kejelasan pesan. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa ambiguitas dan langsung pada intinya. Hindari jargon yang tidak perlu. Selanjutnya, mendengarkan secara aktif. Penerima harus sepenuhnya fokus pada pesan yang disampaikan. Tidak hanya mendengar kata-kata tetapi juga memahami nuansa emosi dan konteks. Selanjutnya, empati. Kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain sangat penting dalam komunikasi. Ini membantu membangun koneksi dan kepercayaan. Selanjutnya dan terakhir, umpan balik konstruktif, yaitu dengan pemberian umpan balik yang jelas, spesifik, dan tepat waktu, membantu mengklarifikasikan pemahaman dan memperbaiki proses komunikasi di masa depan. Next. Hambatan dalam komunikasi dan cara mengatasinya. Yaitu yang pertama, kebisingan fisik atau semantik, gangguan lingkungan atau perbedaan makna, kata yang menyebabkan kebingungan. Atasi dengan memilih lingkungan yang tenang dan menggunakan bahasa yang jelas. Selanjutnya, perbedaan persepsi, yaitu dengan latar belakang, pengalaman, dan nilai yang berbeda, dapat mempengaruhi cara pesan diinterpretasikan. Lakukan validasi dan tanyakan kembali untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya, hambatan emosional. Perasaan seperti marah, cemas, atau defensif dapat menghalangi komunikasi. Latih kecerdasan emosional dan pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Selanjutnya, atau yang terakhir, perbedaan budaya, yaitu dengan norma dan kebiasaan yang berbeda antar budaya dapat menyebabkan miskomunikasi. Pelajari tentang budaya lain dan bersikaplah sensitif. Next, prinsip-prinsip persuasif, etos, patos, dan logos. Yang pertama itu etos atau kredibilitas, yaitu dengan membangun kredibilitas melalui keahlian, karakter yang baik, dan niat yang baik. Audiens cenderung percaya pada orang yang mereka hormati. Selanjutnya, patos atau emosi. Libatkan emosi audiens untuk menciptakan koneksi, gunakan cerita, metafora, atau berbahasa yang membangkitkan perasaan. Selanjutnya, yang terakhir, logos, yaitu logika. Sajikan argumen yang rasional dan didukung oleh fakta, data, atau bukti. Audiens akan yakin jika alasan Anda logis. Oke, selanjutnya, teknik komunikasi persuasif yang terbukti. Yang pertama, prinsip resiproritas. Orang cenderung merasa wajib untuk membahas budi, beri sesuatu sebelum meminta sesuatu, seperti penawaran eksklusif, informasi gratis, dan bantuan tanpa pamrih.
Oke, selanjutnya prinsip kelangkaan. Orang yang memikirkan apa yang langka batasi ketersediaan untuk meningkatkan nilai, seperti diskon waktu terbatas, produk, edisi terbatas, dan tempat terbatas. Selanjutnya prinsip otoritas. Orang lebih cenderung mengikuti saran dan figur otoritas. Tunjukkan keahlian Anda, kayak seperti gelar profesional, pengalaman relevan, dan rekomendasi asli. Selanjutnya yang terakhir, prinsip konsistensi. Orang cenderung konsisten dengan komitmen mereka sebelumnya. Minta komitmen kecil terlebih dahulu seperti tanda tangan repetisi, survei singkat, dan kesepakatan awal. Oke, next, studi kasusnya seperti contoh komunikasi persuasif yang berhasil seperti kampanye. Contohnya kayak Think Different Apple. Apple memanfaatkan pathos dengan merayakan para pemikir revolusioner. Mereka menginspirasi audiens untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan kreatif, mendorong loyalitas mereka dan kebangkitan perusahaan. Oke, dan ya, satu ada pidato I Have Dream Martin Luther King Jr. dan kampanye lingkungan produce reuse. Oke, sampai di sini saja presentasi saya. Oke, this is my presentation. Audience thinks my word bad because I know English a little bit and not ahli. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.